Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Pratama Effendi. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang sistem pelayanan IGD dan rawat jalan. Jadi, yang pertama, sistem itu apa sih? Sistem itu suatu tatanan yang bersusun dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, analisis dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang berguna untuk kegiatan rumah sakit. Jadi di sini sistem informasi itu penting, soalnya untuk mengolah data, salah satunya untuk data IGD dan rawat jalan. Jadi konsep dasarnya itu sistem informasi kesehatan atau SIM-RS, suatu sistem informasi yang khusus dirancang untuk membantu kegiatan manajemen dan perencanaan dari program kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Ini tujuan manfaatnya untuk informasi yang lebih cepat, menghemat waktu, terus dia juga bisa buat menghemat biaya anggaran, dapat membantu biaya rumah sakit dalam pelayanan terhadap pasien dan sebagainya. Jadi ini tujuan dan manfaat dari sistem informasi rumah sakit. Nah, ini alurnya, alur sistem informasi manajemen rumah sakit. Jadi sistemnya itu, ini kan sistem nih. Terus tujuan organisasi itu apa? Nanti diituin ke sistem-sistemnya itu yang saling bergantung kerjasama untuk mencapai suatu tujuan sistem. Terus aktivitas transaksi yang menghasilkan data dan informasi tentang kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang ada di rumah sakit diupload dalam sistem atau database manajemen sistem. Untuk dari sistem ini diupload di sini, diolah, nanti outputnya di informasi. Terus informasi ini untuk indikator kinerja organisasi. Gak cuma rumah sakit, semua perusahaan, semua yang membutuhkan data pasti ada sistem informasinya, karena sistem informasi itu berguna untuk mengolah data. Kita masuk ke sistem pelayanan pasien IGD. Ini alur UGD. Jadi pasien masuk UGD, dia ditangani, terus ada yang bagian register. Nanti di register itu dia disensus. Terus habis itu nanti ada di billing, nanti IPP, nanti permintaan, ada permintaan ke IPP, terus nanti hasil ke UGD. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai, dia pulang, dirujuk atau ke apotik, nanti dia baru ke kasir untuk sistem pembayarannya. Nah, ini prosedur buat UGD. Jadi yang pertama pasien masuk ke ruang gawat darurat. Terus yang kedua pengantar yang tadi mendaftar di bagian administrasi untuk registrasi. Yang ketiga UGD menerima status pasien dan rekam medis dan plastik map merah. Yang keempat paramedik dan dokter menjalankan triase. Jadi triase itu kayak memilih pasien yang wajib, yang kayak prioritas gitu. Ada triase mulai dari hijau, kuning, merah, sama hitam. Jadi sesuai yang prioritas. Terus paramedik dan dokter melakukan tindakan yang diperlukan sesuai SPM atau bisa disebut SOP gitu, emergensi yang dilakukan. Terus disetujui oleh pasien atau keluarganya dengan informed consent. Terus bila pasien menolak pemeriksaan atau tindakan medis dari informed consentnya itu, pasien atau keluarga menandatangani surat penolakan. Yang ketujuh, pasien tanpa pengantar dalam kondisi tidak sadar, biasanya yang kayak kecelakaan gitu di jalan, tanpa ada yang keluarga yang menjenguk gitu, yang nganterin, berhak melakukan tindakan penyelamatan bila terdapat kondisi yang mengancam jiwa pasien. Jadi kayak pas korban kecelakaan nih diantarkan ke IGD, kita nggak tahu siapa yang keluarganya di situ, nggak ada kan. Yang penting pertama ditolong dulu untuk registrasi dan segala macam. Kita nunggu nanti keluarganya datang dari pihak keluarga. Terus yang kedelapan, diperlukan pemeriksaan penunjang. Dokter membuat pengantar ke unit terkait dan mengonfirmasi lewat telepon. Pengambilan sampel laboratorium dilakukan di ruang gawat darurat. Jadi misalkan kayak pasien kecelakaan kan darahnya kayak dia dibutuhin buat resus gitu ya, buat minta data darah, golongan darah segala macem. Nah, orang lab itu datang ke unit gawat darurat buat ngambil sampel darah si pasien. Terus dokter menjelaskan tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien atau keluarga pasien yang tadi di atas, informed consent. Terus bila pasien menolak pemeriksaan atau tindakan medis, keluarga mendatangkan surat penolakan kayak tadi. Pasien tanpa pengantar, ini yang tadi ya, ini salah kopas nih. Terus ini keputusan manajemen gawat darurat.
dia sensus harian, terus dia direkap, terus dibuat laporan kinerja gawat darurat. Nanti dari sensus harian nih jumlah pasien gawat daruratnya berapa, pasien yang dirujuk, terus pasien gawat darurat kasus bedah, pasien gawat darurat non bedah, sama arrival death on arrival. Jadi nyampe itu udah meninggal gitu. Ini yang pertama di sensus nih, direkap kan datanya, masuk sistem kan, dia terus jadi laporan kinerja gawat darurat. Jadi nanti rasio-rasionya, jadi kayak rasio pasien gawat darurat yang dirujuk berapa, yang bedah di berapa, terus rasionya yang buat non bedah gitu, terus yang rasio pasien gawat darurat death on arrival itu berapa. Jadi begitu output dimasukin di sensus harian, output kinerja bulanan output laporan kinerja gawat daruratnya nanti berupa rasio gitu, perbandingan. Terus nanti dari laporan kinerja ini kita bisa mengambil keputusan manajemen. Nah, untuk evaluasi manajemen selanjutnya. Terus ini sistem informasi pada layanan pasien IGD di instalasi gawat darurat, alat untuk menyajikan informasi, jadi data-datanya gitu, untuk mengolah data kayak pasien di IGD berapa, terus kayak gitu yang tadi rasio-rasionya nanti outputnya berupa rasio untuk pertimbangan manajemen. Peran sistemnya untuk datanya itu meliputi registrasi, keluhan, diagnosa, tindakan, dan mutasi. Ini manfaatnya untuk di IGD. Dia bisa memuat data klinis pasien. Jadi data tuh pasien kayak data tindakan, data segala macam yang berhubungan dengan klinis atau pengobatan. Terus dia dapat terintegrasi sehingga pengolahan data jadi lebih mudah dan akurat. Terus dapat memberikan data yang konsisten serta dapat mencegah terjadinya redundansi data, mengurangi biaya juga kan untuk kegiatan registrasi pendaftaran. Terus mengautentikasi user dan memberikan batasan hak akses untuk tiap-tiap fitur sesuai dengan jabatan masing-masing. Jadi nggak semua orang bisa mengakses sistem informasi manajemen rumah sakit, cuman kayak yang berhak atau yang kerja di situ, yang menangani ini, yang menangani data ini, sama atasan-atasannya. Jadi untuk laporan gitu atasan. Memiliki backup data sehingga akses data masih bisa berjalan walaupun server down. Jadi kalau buat sistem informasi itu misalkan server down nih, dia otomatis sinkron data gitu, jadi kayak ke backup. Walaupun servernya down, data-data sebelumnya itu nggak hilang, masih bisa ke backup gitu. Jadi aman istilahnya. Membersihkan waktu yang diperlukan untuk pencarian atau pemrosesan data klinis pasien. Dengan adanya sistem informasi ini, kan kalau sebelumnya kan sebelum ada sistem informasi ini pakai buku gitu, yang buku apa namanya, kayak buku yang kemarin itu saya lupa. Itu kita lebih mudah buat pencariannya, tinggal search di apa namanya, biasanya ada kolom search gitu, search nanti ketahuan gitu data klinis pasien. Terus mengurangi beban kerja para pegawai atau perawat rumah sakit dalam menangani proses klinis pasien. Sistem memiliki tampilan yang user friendly sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh user. Jadi sistem itu udah diolah sedemikian rupa supaya mudah untuk dipahami, untuk dibaca. Jadi kalau yang biasa programmer itu kan yang bikin ya. Kalau kita kan user itu kan kayak pengguna gitu. Mereka harus paham data-datanya kayak gimana. Jadi dibuat friendly. Terus yang terakhir memberikan data-data yang akurat dan lengkap sehingga dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang kayak tadi yang bagian itu. Yang kedua ada sistem pelayanan pasien rawat jalan. Nah, ini pilarnya nih, 3 pilar utama sistem manajemen rumah sakit. Yang pertama sistem pelayanan klinis, terus pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan masyarakat. Ini berhubungan semuanya. Ini 3. Dia mengeliminasi customer terhadap disability, death, discomfort, sama dissatisfaction. Ini diagram pendaftaran pasien rawat jalan. Kalau rawat jalan tuh pertama pasien kan daftar nih, terus petugas admin menerima pendaftaran, isi data pasien, status dengan rekam medis, dia menunggu antrian dokter yang dituju. Jadi begitu dia pendaftaran, data masuk ke sini, di sini udah diolah nih sama sistem informasi manajemen rumah sakit. Nanti begitu diolah, nanti apa namanya, menghasilkan output laporan berupa data klinis pasien, status rekam medis pasien. Terus habis itu pasien masuk
keluhan, terus pasien masuk dengan keluhan nih ke dokter meriksa, memberi obat, memberi resep, menerima resep. Terus dari dokter dia ke apoteker menerima resep dokter, membaca resep dokter, memberikan obat, terus menulis kwitansi pembayaran, dia menerima obat dan kwitansi lalu bayar itu. Sistem informasi pada pelayanan rawat jalan, kegiatan operasional rumah sakit rawat jalan menghasilkan banyaknya data-data yang dapat diolah menjadi informasi-informasi yang bernilai baik sehingga pelanggan maupun rumah sakit oleh pelanggan maupun rumah sakit itu sendiri. Informasi yang didapatkan dan dari hasil olahan data tersebut selayaknya menjadi acuan yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Jadi data yang didapetin ini kan otentik ya, maksudnya bisa jadi bukti. Misalkan di kemudian hari ada kayak kasus gitu, ini bisa jadi barang bukti. Jadi data ini kan nggak mungkin bohong, nggak mungkin dimanipulasi juga. Misalkan ada pasien yang merasa jadi korban, terus di persidangan gitu, ini bisa jadi data ini sama data rekam medis itu bisa jadi pegangan buat pihak rumah sakit bila itu benar. Terus proses pengolahan data aplikasi sistem informasi rumah sakit membutuhkan keakuratan, ketepatan, dan kecepatan serta keamanan untuk menjadi suatu informasi yang selanjutnya mengacu pada kebijaksanaan jajaran manajemen untuk pengambilan suatu keputusan yang menunjang meningkatkan mutu organisasi. Jadi proses pengambilan datanya itu harus akurat dan yang terpenting itu aman. Soalnya data ini kan data pribadi pasien, jadi rahasia, nggak boleh orang luar tahu. Dan admin atau user pengelola datanya juga harus dapat menjaga informasi sama kayak rekam medis gitu. Ini untuk mengacu pada kebijaksanaan jajaran manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Yang tadi hasil dari data-data ini digunakan untuk evaluasi rumah sakit ke depannya bagaimana untuk pelayanannya selanjutnya. Jadi secara garis besar itu yang terdapat pada sistem informasi rawat jalan. Yang pertama ada data registrasi. Untuk pendaftaran itu ada kayak data sosial, nama, alamat, umur dan sebagainya. Terus data pemeriksaan pada tenaga profesi, data medis seperti hasil berupa data rekam medis. Jadi intinya di sini tuh ada data nama, sosial kan, data sosial kayak nama, alamat dan sebagainya. Terus data pemeriksaan kayak rekam medis gitu kan. Terus data pendukung tuh biasanya kayak poliklinik yang terdapat pada unit pelayanan kayak poligigi, poligwana, umum gitu. Terus jumlah tenaga profesi dokter ini juga masuk nih ke dalam data data sistem informasi, jadwal dokter, jumlah staf administrasi gitu, masuk semuanya. Yang kedua formulir itu yang buat rawat jalan biasanya kan ada formulir identitas. Kalau kita rawat jalan biasanya dikasih habis registrasi kan dia dikasih formulir buat identitas kita itu di mana ya, nama pasien, nomor registrasi dan sebagainya. Terus formulir rawat jalan berisikan data mengenai nama pasien dan sebagainya. Formulir riwayat keperawatan, tanggal masuk, jam masuk, ruangan atau riwayat kesehatan. Sama formulir penerimaan obat ini buat di farmasi. Dokumen ada dokumen bukti berobat jalan, data-data pasien, berobat awal jalan dan tidak memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Terus ada dokumen rekam medis, diagnosis akhir, semuanya ada. Diagnosis perjalanan penyakit, jadi di rekam medis itu ada kayak perjalanan penyakit pasien dari mulai pasien pertama kali sakit terus berobat, itu semua dicatat dalam rekam medis. Terus dokumen resume pasien rawat jalan menjelaskan bahwa pasien bisa berobat rawat jalan karena penyakit yang diderita tidak berbahaya dan pasien dapat melakukan tindakan medis di rumah. Jadi kalau rawat jalan itu biasanya nggak perlu rawat inap, maksudnya nggak perlu penanganan yang lebih intensif gitu. Dia bisa menangani sendiri di rumah dengan obat. Jadi dengan dia konsultasi di dokter, dikasih obat dari farmasi, terus dia bisa sembuh tanpa ada pengawasan lebih lanjut atau yang intensif dari dokter. Terus ini untuk dokumen permohonan pasien pulang, berisikan permohonan pasien terhadap rumah sakit yang ingin berobat jalan dan tertera bahwa dengan demikian pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab lagi terhadap pasien. Jadi di sini dokumen ini buat bukti kalau misalkan ada apa-apa di rumah, misalkan pasien rawat inap dan dia kekeh mau pulang gitu.
sama rumah sakit dikasih ini dokumen untuk pasien pulang. Jadi rumah sakit udah nggak bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa selama pasien di rumah gitu. Soalnya udah di luar tanggung jawab rumah sakit kan, jadi rumah sakit udah lepas tanggung jawab karena mereka anggap pasien ini udah bisa rawat jalan gitu. Terus ini proses dalam bentuk laporan. Rumah sakit menyediakan laporan yang dapat digunakan oleh jajaran manajemen untuk mereview dan melakukan pengambilan keputusan terhadap kondisi usaha rumah sakit. Jadi dia melaporkan data yang di sistem informasi manajemen, melaporkan kayak untuk pertimbangan keputusan manajemen ke depannya kan. Dia berisi biasanya jumlah kunjungan pasien baru, terus pasien lama berapa total per hari, rasio kunjungan baru terhadap jumlah kunjungan total pasien, klasifikasi jumlah kunjungan per pelayanan spesialis. Jadi per instalasi itu berapa gitu, misalkan kayak instalasi ini kan di rawat jalan ini, misalkan kayak data instalasi ICU berapa, IGD berapa, rawat inap berapa, rawat jalan berapa, dan ini biasanya per tiap bulan kalau nggak salah deh dari belakang. Terus rasio kunjungan pasien dengan tenaga profesi medis pada unit pelayanan rawat jalan, semuanya jumlah kunjungan pasien per poliklinik per hari, jadi kayak poli gigi atau poli yang lain lah. Terus rasio pasien rawat jalan dengan jumlah penduduk di wilayah sekitar rumah sakit. Ini juga penting karena biasanya yang warga sekitar rumah sakit kan banyak ya yang kalau berobat ke sana, di sini buat rawat jalan gitu. Jadi ini buat data demografi sama-sama. Ini manfaatnya pada pelayanan rawat jalan, membangun sistem terkomputerisasi dan menghasilkan data yang benar dan akurat. Kurang lebih sama yang tadi buat yang instalasi gawat darurat, datanya real time dan tidak memerlukan banyak waktu. Terus data sudah tersimpan dalam database, jadi kalau sewaktu-waktu error data itu ada backup-annya gitu, tidak menggunakan resep dokter dengan tulisan tangan, dokter hanya tinggal mengikut pada sistem. Jadi yang pengalaman saya yang khususnya buat di klinik Makara, dokter itu udah nggak kayak tulis tangan gitu, enggak. Jadi dia nulis resep, dia di ruangannya itu udah ada komputer, dia tinggal nulis resep. Misalkan kayak kemarin saya berobat itu sakit mah, itu dia nulis resep yang ada kandungan magnesiumnya gitu tanpa tulis tangan. Jadi kita nggak usah ngasih kayak zaman dulu ngasih resep ke farmasi, ngasih tulisan dokter yang nggak bisa dibaca farmasi, enggak. Jadi nomor kita sekian, nomor rekam medis kita sekian, diinput sama dokter, nanti resep obatnya apa. Jadi kita langsung ke farmasi tanpa bawa apa-apa, farmasi udah tahu, cuma nunjukin nomor kita nih, nomor yang kita pakai, ya langsung keluar nanti obatnya. Jadi gitu, dia pakai data sistem informasi manajemen. Ya, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang atau salah kata, dan mohon maaf apabila contoh yang saya berikan tidak tepat atau salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.